Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Arinata Wibowo. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026. Saya berasal dari kelas A7 kelompok 1. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu Learning Journal. Pada pembelajaran hari ini yaitu modul 2 mengenai analisis isu kontemporer. Sebelumnya, isu kontemporer sendiri itu merupakan isu yang sedang terjadi saat ini atau yang sedang hangat dibicarakan oleh halayak ramai. Pada hari ini saya belajar bagaimana cara mengidentifikasikan dan mendeskripsikan sebuah isu. Prosesnya itu dimulai dari environmental scanning atau bagaimana cara kita membaca kesenjangan antara kondisi yang ideal atau yang seharusnya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Setiap isu kemudian dideskripsikan berdasarkan yang pasti data pendukungnya, lalu dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terlibat. Di sini juga kita harus mengetahui di mana dan kapan isu tersebut terjadi. Kemudian untuk menganalisis suatu isu kontemporer, kita menggunakan teknik pemilihan isu. Jadi penapisan isu kita harus memilih dulu mana isu yang lebih prioritas untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu ada teknik APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Di mana aktual itu merupakan pernyataan bahwa isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya isu-isu yang dibuat-buat atau mengada-ada. Jadi emang isu itu ada dan terjadi di dalam masyarakat atau di sebuah lingkup kerja. Baiklah, yang selanjutnya itu problematik. Problematik, maksud dari problematik di sini adalah isu tersebut harus memiliki dimensi yang kompleks, sehingga harus segera dicarikan bagaimana pemecahan masalahnya atau solusinya. Karena apabila isu tersebut tidak terlalu kompleks, maka rasanya tidak terlalu prioritas untuk diselesaikan segera seperti itu ya. Walaupun pada hakikatnya apabila kita memiliki kemampuan dan waktu untuk menyelesaikan suatu isu, maka itu lebih baik untuk segera dilaksanakan. Namun disinilah letak dari teknik pemilihan isu atau penapisan isu itu berguna. Jadi kita dapat memprioritaskan atau memberikan perankingan kira-kira isu mana yang harus segera dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga kriterianya itu adalah kehalayakan, yaitu isu tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi apabila isu tersebut tidak berdampak kepada orang banyak atau mungkin hanya pribadi seperti banyak gosip-gosip tentang artis seperti itu bukan isu yang wajib untuk dicarikan pemecahan permasalahannya. Yang kemudian kelayakan. Jadi isu tersebut harus masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi apabila isu tersebut tidak layak atau dirasa tidak masuk akal, maka itu tidak perlu untuk dicarikan pemecahan masalahnya karena tidak sesuai dengan logika yang ada. Kemudian selanjutnya teknik yang dapat kita lakukan yaitu teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Di mana urgensi sendiri itu merupakan seberapa mendesak, seberapa urgent suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti, dan dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan atau hubungan kausalitas. Apakah misalnya ada suatu isu yang terlihat serius dan berdampak banyak nih, mengakibatkan banyak hal-hal buruk di masyarakat, maka itu tingkat seriousness-nya itu tinggi dan itu bisa dijadikan acuan untuk menjadikan isu tersebut naik tingkat menjadi tahap analisis seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu growth. Growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Jadi apabila ada isu yang berkembang di masyarakat dan dirasa apabila isu tersebut tidak segera ditangani dan dicarikan pemecahan masalahnya, maka itu akan berdampak buruk pada masyarakat. Nah,
Jadi kedua teknik ini akan membantu kita untuk menyaring isu mana yang lebih pantas untuk diangkat, lebih prioritasnya mana, isu mana yang lebih prioritas untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian analisis akar masalahnya itu kita memilih. Setelah isu dipilih, proses pendalaman dilakukan menggunakan alat analisis seperti fishbone diagram atau diagram fishbone, SWOT, mind mapping, dan brainstorming. Fishbone diagram sendiri itu membantu kita untuk menemukan akar penyebab suatu masalah dengan memetakan sumber masalah dalam beberapa kategori. Dari akar penyebab inilah solusi dapat dirumuskan secara lebih tepat dan terarah. Ada juga teknik analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu juga dapat kita lakukan untuk menganalisis akar masalah dari suatu isu. Kemudian, dari akar penyebab inilah solusi dapat dirumuskan secara lebih tepat dan terarah, sehingga kita dapat menentukan pemecahan masalah, solusinya seperti apa. Lalu, kita juga tadi membahas mengenai pengelolaan konflik kepentingan, di mana konflik itu dapat muncul dari peran, relasi, hingga kewenangan seorang ASN. Saya belajar cara mengidentifikasi potensi konflik, memahami jenis-jenisnya, serta bagaimana langkah pengelolaan yang tepat agar integritas pelayanan publik tetap terjaga. Baiklah, sekian video mengenai learning journal mengenai modul kedua ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.